Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya nih Eko di Envy Talk untuk ngobrol tentang lingkungan. Nah sekarang saya sudah bareng dengan Cynthia. Nah Cynthia ini adalah salah satu rekan kita di Pilih Green Network. Halo Cynthia, apa kabar? Baik Niko. Lagi sibuk apa? Lagi off day ya? Ya gitulah. Nah jadi Cynthia ini adalah teman kita yang ditempatkan di Lampung ya, untuk program restorasi Berbasis masyarakat. Boleh jelasin dong Cin, kegiatan restorasi yang dijalankan Cynthia dan teman-teman di Lampung tuh apa gitu? Jadi kalau di site Lampung itu kita sekarang banyak fokusnya ke restorasi berbasis masyarakat. Ini agak beda dengan restorasi yang biasanya karena kita mengedepankan kegiatan atau peran masyarakat untuk melakukan restorasi itu sendiri gitu. Dimulai dari menanam, monitoring sampai nanti ketika mereka pohonnya itu udah menjadi istilahnya udah menjadi hutan sekunder lah. Bedanya berarti kalau yang dijalankan ini ada restorasi berbasis masyarakat, nggak restorasi aja gitu. Melibatkan masyarakat dari awal sampai akhir. Bedanya gitu ya. Kalau menurut Cynthia ada nggak sih kelebihan dari restorasi berbasis masyarakat dibanding dengan restorasi aja? Kalau kelebihannya sih banyak ya. Jadi yang pertama itu karena adanya interaksi masyarakat. Jadi persepsi masyarakat itu yang biasanya mereka hanya mengambil dari hutan gitu, entah jasa lingkungannya gitu atau entah hanya buah-buahnya, tapi mereka juga tahu dan paham bahwa harus menjaga hutan itu sendiri gitu. Dan juga karena mereka ikut turut serta dalam awal gitu, bahkan dalam perencanaan penganggaran, jadi mereka paham susahnya untuk menjaga hutan itu seperti apa. Jadi kedepannya ketika entah mungkin kayak kita NGO gitu atau mungkin entah teman-teman dari pengelola kawasan konservasi ketika udah nggak ada di sana, masyarakat tuh masih bisa mendukung itu. Jadi nilai sustainability-nya tuh ada dari masyarakat dan juga dari ekosistemnya. Sebelumnya nih boleh jelasin dulu nggak restorasi berbasis masyarakat yang dijalanin Pilih yang di Lampung ya, itu ada di mana aja sih? Di site mana Kalau aja? di Lampung tuh kita ada di site-nya itu di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sama Taman Nasional Waikambas di desa penyangganya ya. Kalau misalnya kita ada juga di Tanggamus itu di Pesanguan, Desa Pesanguan di Resort Wangipah, dan juga di Desa Petekayu, Resort Ulblu. Kalau yang di Pesanguan ini kita ada 201 hektar dan swadayanya 17 hektar. Kemudian kalau yang di Petekayu ini kita ada 77 hektar. Kemudian di Lampung Barat, Sekincau, Desa Srimananti itu ada 43. Nah, itu yang baru. Totalnya berapa tuh berarti? Ya, banyak, mungkin 300-an kali ya. Itu masih baru yang di site Bukit Barisan Selatan. Kalau yang di Waikambas ini kita lagi progres sekitar 20 hektar di Desa Rantau Jaya Udik 2. Tuh. Berarti bolak-balik dong dari BBS ke TNWK? Iya, bolak-balik. Tapi ya itu tadi, karena kan masyarakat yang menjalankan gitu, kita hanya monitoring ketika masyarakatnya menemukan kendala gitu. Jadi ketika Mbak kayaknya kita nggak bisa nih, Mbak bisa nggak kesini ngecek gitu, atau butuh sesuatu yang memang membutuhkan teknik khusus gitu atau skill khusus kayak misalnya pemetaan gitu, atau misalnya monitoring karbon gitu, itu kan masyarakat belum bisa sampai sana. Berarti Cynthia kan bolak-balik nih dari BBS ke TNWK. Ngelihat dong kayak misalkan ada perbedaan dari kedua site itu. Jadi misalkan kalau yang di TNBBS tuh dia tantangannya lebih ke mana, kalau yang di TNWK misalkan tantangannya lebih ke perubahan lahan, kawasan konservasi apa gimana? Ini agak panjang ya mungkin ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, boleh. Jadi perbedaannya kalau yang di BBS itu mereka batas antara taman nasional dengan desanya itu samar gitu. Jadi di sana itu masih banyak istilahnya kasus-kasus kayak perambahan gitu, pembukaan lahan gitu. Dan dimulai dari yang paling dekat gitu, misalnya dari daerah Sukaraja sampai daerah Merpas pun itu masih ada kasus perambahan itu. Itu resort apa tuh kalau si Sukaraja? Kalau Sukaraja, resort Sukaraja. Ya, desanya dia memang namanya sama gitu. Nah, ini yang
jadi permasalahan inti kayak kenapa misalnya untuk melakukan restorasi berbasis masyarakat itu sulit gitu, karena masyarakat itu masih sangat tergantung dengan lahan yang di dalam gitu kan, lahan yang di dalam kawasan. Jadi kalau misalnya ada kayak kita di Sekincau itu kan mereka kan kebanyakan petani kopi. Nah, petani kopi ini kita mungkin bisa mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan lagi gitu. Pertama, yang kedua, mereka kan biasanya kan menjual kopinya itu kan kiloan ya gitu kan. Nah, kita coba dengan menjual kopinya itu yang di package-nya tuh yang diperjelas gitu, atau misalnya yang bisa kayak yang tadi bahasa kuintal jadi dijual kayak bisa per gram gitu. Ningkatin harga jualnya gitu ya. Ningkatin harga jual, jadi mereka mau untuk melakukan restorasinya ini. Dan juga pohon-pohonnya pun kita pakai skema 50-50, 50-50. Jadi pohon yang boleh ditanam itu pohon buah-buahan MPTS dan juga pohon kayu endemik sana gitu. Itu yang di BBS sedikitnya ya. Terus kalau misalnya di Waikambas, mereka batasnya itu sangat jelas. Jadi memang desa penyangga sama TN-nya jelas, tapi karena aksesnya sangat mudah gitu. Jadi di sana itu untuk kayak misalnya ada perburuan gitu, ada misalnya ada kayak pemancingan ilegal gitu kan, itu tuh masih banyak. Dan karena masih banyak ini, jadi teman-teman kelompok masyarakat di sana tuh sulit gitu. Kayak kemarin dalam setahun terakhir itu di dekat restorasi kita, dekat area restorasi kita itu udah terjadi kebakaran lahan. Benar-benar kebakaran itu hampir 3 kali atau 4 kali gitu. Dan yang memadamkan itu yang dalam kurun waktu berapa itu 3 kali? Dalam tahun ini 2022. Dalam tahun Dan yang memadamkan api itu ya kelompok restorasi kita, karena itu sangat dekat dengan lahan restorasi yang akan kita lakukan gitu. Itu sih yang kelihatan dari yang bedanya gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, persepsi masyarakatnya, karena kita lebih banyak melakukan restorasinya di TEN BBS dari tahun 2013. Dari tahun 2013 itu kan kita melakukan 201 hektar sampai sekarang. Otomatis banyak masyarakat yang persepsinya itu udah sama, yang dimana kalau misalnya udah sama berarti mereka udah mau menjaga hutan tanpa harus kita dampingi terus-terusan gitu. Berbeda dengan di Waikambas. Waikambas ini masih harus kita dampingin tiap bulan. Itu gitu. Yang di Waikambas mulainya tahun berapa, Cin? Mulainya tahun 2020 kayaknya. Masih baru banget berarti ya? Masih baru banget. Dan mereka pun juga masih kayak anggarannya itu masih mengandalkan NGO lah istilahnya. Kalau yang di BBS ini mereka udah mau melakukan gitu. Swadaya ya udah. Swadaya, bahkan ada misalnya 1 hektar di dekat turbin air gitu kan, untuk membantu izin airnya lah gitu kan. Mereka kan ada bentukan izin air. Ada juga yang misalnya 17 hektar swadaya, dan itu dari anggaran sampai monitoring masyarakat yang melakukan, kita hanya memantau gitu. Kalau itu kan kendalanya, nah, pernah nggak sih ngalamin secara langsung untuk mengubah persepsi masyarakat itu kan nggak gampang ya, apalagi kita ini masuk untuk istilahnya jadi kayak ngambil mata pencaharian mereka gitu kan. Kan misalkan kayak yang di BBS punya lahan kopi di dalam kawasan, terus kita bilang itu harusnya direstorasi gitu. Ada nggak sih penolakan kayak gitu? Kalau penolakan banyak sih sebenarnya, dari yang istilahnya yang kasar gitu ya, misalnya yang benar-benar ngacungin golok gitu. Itu kan. ngalamin langsung? Enggak, itu sebenarnya pas zaman tahun 2013-15. Yang awal banget gitu. Awal banget gitu. Nah, itu jadi tantangan kita, bagaimana cara mengajak masyarakat. Kita kan nggak bisa ngajak masyarakat kayak, ayo kita nanem gitu, kamu dapat duit. Nanti mereka bakal tergantung dengan duit itu gitu kan. Jadi solusi yang ditawarkan teman-teman di lapangan gimana? Kita biasanya melihat alternatifnya. Jadi masyarakat kita biasanya melakukan pemetaan dulu nih, melakukan pemetaan. Nah, pemetaan itu dari masyarakat yang mau kita ajak. Dan biasanya kita mengajaknya itu teman-teman yang mantan perambah, mantan pemburu gitu kan. Kenapa? Karena biasanya mereka yang istilahnya udah tahu mereka merusak hutan nih. Nah, mereka tuh merasa bersalah dan akhirnya mau gitu untuk menjaga hutan. Berarti ngajaknya tuh yang udah tobat apa yang masih aktif?
Yang udah tobat. Yang Kalau udah yang tobat. udah aktif biasanya dari temen yang udah tobatnya ini. Mereka kan Oh, kayak dapat hidayah gitu. ya kayak dapat hidayah dari temennya gitu kan. Jadi circle masing-masing kita ajak gitu. Ini ada satu cerita juga, dulu sebenarnya ada sih salah satu dari anggota kita tuh yang masuk ke DPO gitu kan. DPO pemburu, tapi karena dia itu nggak mau masuk ke sana, ke kelompok lain, dia mau masuk ke kelompok kita karena kita ada teman mantan pemburu dia. Dan sampai sekarang dia yang paling semangat untuk melakukan restorasi itu gitu kan, kayak dari monitoringnya, dari penjagaannya gitu, sampai yang kayak memadamkan api gitu, dia yang paling semangat gitu. Berarti restorasi di sana nggak restorasi doang ya, dia semuanya dikerjain. Iya benar-benar semuanya dikerjain. Makanya namanya kenapa restorasi berbasis masyarakat, karena itu tadi dilihat kan. Kalau di Waikambas kan kebanyakan fokusnya kan madamin api, mitigasi konflik gajah. Kalau di BBS beda lagi gitu kan. Mereka lebih fokusnya benar-benar karena udah lama di sana. Kita lihat nih mereka udah jadi hutan sekunder apa belum. Kita kasih juga ilmu baru kayak gimana cara monitoring karbon, gimana cara membaca peta gitu. Bahkan istilahnya ada local champion kita itu dia bisa baca GPS, dia bisa membantu kita untuk sensus pohon gitu. Jadi ketika kita nih misalnya nggak bisa ke atas gitu, entah suatu kendala apa, mereka bisa ngirim Udah bisa fotonya. sendiri gitu. Jadi kita benar-benar kayak tinggal input datanya melalui Excel atau lewat apa gitu. Tapi mereka benar-benar bisa membantu banget. Nah ini kan bisa jadi salah satu keuntungan buat masyarakat itu sendiri kan, karena ketika nanti kita nggak ada dan ada teman kita yang lain, NGO lain atau mungkin teman-teman dari institusi pemerintah gitu yang mau melakukan istilahnya kegiatan kayak tadi gitu kan, atau kegiatan monitoring karbon kayak tadi, udah ada temennya, udah ada dari masyarakat yang bisa membantu gitu. Kalau selain ngedeketin pemburu-pemburu atau perambah ya, penggarap hutan yang udah dapat hidayah, ada cara lain nggak biar mereka tertarik gitu untuk ngelakuin restorasi? Biasanya sih kita melakukan usaha kelompok. Jadi kita lihat dulu nih, kita menjaring aspirasi dari teman-teman kelompok. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk usaha kelompok di sini gitu. Oh, saya mau ini Mbak, saya mau usaha kambing gitu, gitu. Ini pakai kajian ya, kajian sosial. Bisa kajian sosial, bisa juga dari ketika kita udah bentuk kelompok, kita kan pasti ada pertemuan kelompok tuh. Pertemuan kelompok kita kan mendampingi. Nah, dari situ kita menjaring aspirasi. Kayak contohnya juga ada di kalau BBS kan kambing gitu. Kalau yang ternak kambing, ada juga yang kayak ternak lebah kelanceng gitu kan. Ada juga yang kayak tadi kan peningkatan produk kopi gitu. Kalau di Waikambas kita nggak fokus ke bapak-bapaknya, tapi kita fokus ke ibu-ibunya berdasarkan aspirasi dari kelompoknya ini. Kayak Mbak, gimana kalau kita ajak ibu-ibunya aja gitu. Akhirnya ibu-ibunya bentuk KWT, tapi KWT-nya itu khusus untuk fokus usaha tiwul gitu. KWT, kelompok wanita tani. Kalau ada lagi kelompok wanita tani yang di Pesangwan ini, mereka itu fokusnya ke tani organik gitu. Jadi hasil panen yang mereka dapat, mereka putar lagi nanti bisa beli timbangan kelompok, bisa beli barang-barang kelompok gitu. Berarti disesuaikan sama keinginan mereka gitu ya? Karena itu tadi balik lagi kayak restorasi berbasis masyarakat kan gitu. Jadi nggak hanya ekosistemnya aja, tapi kita juga meningkatkan ekonomi sama sosial masyarakat biar mereka merasa, oh karena ada restorasi hutan kita jadi terbantukan gitu. Kalau ini kan berarti restorasi yang di BBS tadi udah jalan dari 2013 sampai sekarang lebih dari 10 tahun ya? Apa baru? Kurang lebih 10 tahunan ya? Kurang lebih 10 tahun. Itu ada nggak sih hal yang harus dilakukan biar program restorasinya ini berjalan sukses gitu sampai sekarang? Kan kalau yang di Pesangwan tadi kan udah istilahnya udah oke gitu ya. Ada nggak tips-tips biar dia restorasinya berjalan? Kalau dilihat sih sebenarnya restorasi berbasis masyarakat ini kalau untuk teman-teman perusahaan terutama ya gitu, program CSR itu mereka harus agak lama karena kita baru bisa mengambil hati masyarakat, mendapat modal sosial lah gitu kan. Untuk mereka mau melakukan restorasi itu 2-3 tahun gitu. Kalau misalnya dari awal kita udah ayo kita restorasi, ini duitnya ini ya gitu, mereka jadi kedepannya tuh
oh kita melakukan ini karena ada uang. Orientasinya ke situ Iya, ya. orientasinya malah ke uang gitu. Kalau misalnya kita pelan-pelan menyadarkan mereka, menyamakan persepsi mereka gitu. Selama 2 tahun itu nanti mereka ke depannya, oh kita bisa begini karena ada hutan gitu. Kita bisa terus ada, maksudnya istilahnya bisa mengambil untung dari hutan tuh karena ada restorasi tuh ya karena teman-teman, Kesadaran mereka sendiri gitu kesadaran ya. mereka sendiri. Dan selama itu juga pun kendalanya pun dari kita pun banyak gitu. Kita nggak bisa yang maksa teman-teman gitu. Kita pun juga pengenalan dari kita nggak bisa kayak ini kita dari Pili gitu atau ini kita dari NGO gitu. Kita harus ngikut mereka dulu. Selama sebulan kita harus tahu kegiatan mereka apa gitu. Misalnya siang hari ke kebun, malam hari ada acara ya di desa lah gitu. Kalau di sana mungkin ada kayak acara bantu-bantu atau misalnya kalau hajatan di sana kan rewang gitu kan. Kita nggak bisa yang kayak nggak bisa kayak tiba-tiba ayo kita harus Ayo melakukan kegiatan. restorasi. Iya. Siapa Anda gitu? Iya, siapa Nyuruh-nyuruh. Anda gitu kan. Yang butuh kan Anda, kok saya yang dikejar-kejar pasti kan gitu. Monitoring masih jalan terus sekarang. Alhamdulillah masih, dan alhamdulillah juga ada beberapa teman-teman yang melakukannya swadaya gitu. Jadi mereka mengirimkan laporannya via WhatsApp gitu kan, dan juga fotonya seperti apa gitu. Ada juga teman-teman dari institusi pemerintah kayak contohnya di TNBBS gitu kan. Ada petugas resort Sukaraja pun kan kita ada demplot juga kan, demplot resort 1 hektar tiap resort gitu di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di TNBBS. Itu mereka melaporkan ini ada nih pohon yang tumbuh Mbak gitu. Udah sekitar segini, udah sekitar 2 Hasil meter. laporan gitu ya. Ya, hasil laporan gitu kan. Jadi kan ketika nanti ada laporan progres dari kita gitu atau ada laporan progres yang ditanyakan oleh tim manajemen atau perusahaan, kita bisa ini loh dampaknya gitu. Karena kitanya nggak kelihatan, kitanya memang nggak kelihatan turun, tapi memang masyarakatnya yang mau gitu. Menurut Cynthia nih, pembelajaran apa sih yang bisa didapat dari 2 site itu ya? Terutama yang di BBS ya, karena dia udah lama banget. Pembelajaran yang bisa didapat dari restorasi berbasis masyarakat. Pembelajaran sih kita itu mesti memposisikan kita di pihak masyarakat gitu. Terutama kayak teman-teman yang melakukan kegiatan ilegal. Biasanya teman-teman yang melakukan kegiatan ilegal itu, mereka itu bukan karena mereka mau, tapi karena mereka itu terpaksa gitu kan. Dan contoh-contohnya itu dari teman-teman kita gitu kan. Mereka pun dulu memang perambah gitu kan. Dulu bahkan istilahnya benar-benar nantangin petugas. Tapi setelah kita tahu kenapa mereka begitu gitu, setelah kita bantu dampingi mereka gitu, mereka akhirnya mau menjaga gitu. Jadi intinya tuh yang pertama baseline data ini nggak cuman ekosistemnya aja ya, nggak cuman kayak biodiversitasnya atau pohon endemiknya, tapi dinamika sosial yang ada di situ gitu kan, sama sosial ekonominya lah gitu kan. Dan yang kedua itu kita harus sabar mendampingi gitu. Pelatihan boleh sebulan sekali, tapi kalau nggak ada pendampingan ke masyarakat, mereka belum tentu bisa gitu. Harus sabar. Oke. Itu sih kayak pembelajarannya kayak itu. Dan tapi juga jangan juga kayak kita karena bukan terlalu sih, karena kita memihak masyarakat, jadi kitanya juga harus tegas gitu bahwa ini loh kita begini karena ngikutin peraturan, karena ada beberapa teman-teman yang memang nggak bisa harus kita iniin, mereka misalnya ngelunjak gitu kan, yang harus kita manjakan, mereka tuh harus nggak bisa Pak, ini kayak begini peraturannya gitu. Dikasih paham gitu ya? Iya, dikasih paham. Mereka yang penting dikasih paham dan didampingi gitu. Kalau dikasih pelatihan nggak didampingi ya benar-benar nggak mau gitu. Berarti sabar adalah kunci. Ya, sabar. Dan berarti restorasi berbasis masyarakat ini yang harus diperhatikan itu nggak cuma dari ekologinya doang ya, dari lingkungan, tapi juga dari sisi masyarakatnya juga gitu kan. Biar mereka kesadarannya tumbuh, terus bisa ikut bareng-bareng ngejaga hutan gitu ya. Makasih banyak ya Cin, udah sharing sama kita. Sama-sama. Semoga restorasinya lancar di BBS dan TNWK. Semoga masyarakatnya juga sejahtera. Amin. Makasih Niko. Sekian Envy Talk kali ini, sampai jumpa di Envy Talk selanjutnya. Dadah!